warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan sama kita hormati Lurah Tanjung Pasir, alhamdulillah hadir bersama kita semuanya, orang tua kita yang berkenan hadir pada subuh kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah musalla Al-Ikhlas Perumahan Perbatas Singkawang RT 25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, karena kita telah memasuki pertama tahun 2023 Masehi, baru masuk tahun baru. Saat ini pada tanggal 6 hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 berketepatan pula pada hari ulang tahun Provinsi Jambi. Pertama hari Jumat, yang kedua berketepatan pula hari yang berkah, dan juga hari peringatan Provinsi Jambi HUT yang ke-66. Pertama kita bersyukur karena Allah telah sampaikan kita kepada tahun yang baru Masehi ini. Secara hijriah kita sudah memasuki 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Lama 6 bulan kita di tahun Hijriah. Setelah Jumadil Akhir ini masuk Rajab 18 Februari. Kalau Masehi 18 Februari bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan 22 Maret. 22 Maret masuk kita bulan suci Ramadan. Umur yang Allah berikan itu tak terasa, seakan-akan barusan saja kita melaksanakan ibadah puasa. Rupanya perputaran waktu itu yang sudah masuk saat ini tak terasa akroni lah bertambah usia dan umur. Jangan bertambah senang karena usia itu bertambah. Yang nambah umurnya yang nambah. Pak D umur berapa nih? 55 masuk 2023 nambah 56. Setelah nambah apa yang berkurang? Yang berkurang itu adalah jatah hidup itu yang berkurang.
Umur boleh bertambah, jatah hidup itu yang dikurangi. Itu pertama, bertambah umur, berkurang jatah hidup. Apalagi yang bertambah, hutang. Masuk tahun hutang lah berkurang itu. Alhamdulillah 1 tahun lewat. Itu dia. Saya kredit motor 5 tahun, insya Allah 2005 lunas. Sekarang tinggal 3 tahun, masuk 2023. Alhamdulillah, tinggal 2 tahun lagi. Alhamdulillah. Nah, itu bersyukur juga dengan usia dan umur tadi. Yang kedua, tak henti-hentinya kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, selalu bersolawat. Siapa yang akan membantu dan menolong kita di yaumil akhir nanti itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita, tapi kita yang akan minta tolong kepada beliau dan beliau memberikan syafaat kepada kita. Dia selalu yang diingatkan, sampai dia mengingatkan, dia selalu diingatkan adalah umatku, umatku, umatku. Mana umatku ini? Dia selalu mengingatkan kemana umatku, dan yang memberi pertolongan nanti itu adalah Rasulullah SAW. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Apakah susah dan sulit kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang barang siapa yang selalu bersolawat kepadanya 1 kali solawat, akan dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap solawat yang dia sampaikan. Berapa kali baru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? 1 kali kita berselawat dilipat 10 kali lipat setiap selawat yang kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi masuknya kita tahun 2023 ini, itu kita harus melaksanakan muhasabah diri. Apa itu muhasabah diri itu? Menghitung-hitung perjalanan hidup kita untuk membandingkan apakah banyak amal baik atau banyak amal buruk yang kita kerjakan selama 2022 tadi. Apa itu muhasabah? Mengintrospeksikan diri. Apa itu mengintrospeksi diri? Mengevaluasikan diri. Kenapa? Bagaimana dan selama ini bagaimana hubungan saya dengan Allah? Bagaimana pula hubungan saya dengan sesama makhluk ciptaan Allah, sesama manusia? Hablum minallah kita perdekatkan, hablum minan nas kita perkuatkan. Dua ini yang tidak harus kita tinggalkan. Yang harus kita tingkatkan hablum minallah, bagaimana hubungan kita selama ini? Mengevaluasi, mengintrospeksi, muhasabah diri, menghitung-hitung, menghisap-hisap. Hasibu qom anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu itu sebelum dihitungkan. Hisaplah dirimu itu sebelum dihisapkan. Berapa banyak amal ibadah kita atau banyak amal keburukan di antara kita. Nah, apabila banyak amal baik yang kita kerjakan ini, amal baik banyak kita kerjakan, mulai dari sholat kita 5 waktu tak pernah tinggal, berpuasa sunnah wajib terus kita kerjakan, zakat, sedekah, infak terus kita tunaikan, sering berbagi, menunaikan umrah, menunaikan ibadah terus kita kerjakan untuk selalu menyambungkan silaturahim sesama kita, sama tetangga, sama keluarga, terus kita kerja. Banyak amal ibadah yang baik yang kita kerjakan.
Tapi dengan amal yang banyak yang kita kumpul dari Ramadan kemarin sampai hingga masuk Ramadan yang akan datang nanti, begitu banyak amal itu akan terkikis secara habis dan pelan-pelan kalau kita itu mengerjakan hal-hal ini. Apa itu? Hadis Rasulullah katakan sittatul asya tuhdithul amal. Ada 6 perkara itu yang akan menghancurkan dan merusak dan mengikiskan amal ibadah kita yang pernah kita perbuatkan. Apa itu? Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang selalu sibuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Orang yang selalu sibuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain itu mengikis amal ibadah yang pernah ia perbuatkan, mengurangi pahala sholat, mengurangi pahala berpuasa, mengurangi puasa, mengurangi pahala-pahala sedekah. Secara pelan-pelan terkikis habis. Kalau sudah habis, tak ada lagi bekal untuk alam akhirat nantinya. Kenapa? Sibuk nyari kesalahan orang lain. Riba. Apa itu riba? Gosip. Apa itu gosip? Selalu ngato-ngatokan kawan. Hampurlah kekurangan-kekurangan orang. Maka dikatakan tuba liman sallallahu aibuhu an uyubinnas, akan sangat bermanfaat dan sangat beruntung orang yang mempunyai kekurangan dirinya sendiri. Dia tak sempat lagi untuk mencari kekurangan orang lain. Dia ini cacat tangan, dia tak sempat lagi memikirkan kekurangan-kekurangan orang lain. Dia memikirkan bagaimana cacat tangan saya ini untuk mencari nafkah. Walaupun cacat, saya harus mencari nafkah. Walaupun saya lumpuh, saya harus mencari nafkah. Walaupun saya kurang penglihatan, saya tetap harus cari nafkah. Dia tak lagi mencari kekurangan orang lain karena dia sangat beruntung atau kekurangan pada dirinya. Dia tak sempat mencari kekurangan orang lain. Nengok orang, katakan orang, oh bapak itu, tengok bapak itu, tengok pak kepala aku, kepala bumi aksara itu. Oh, mobil ketipu, rumah numpang, anak lu banyak, bertangkat lalu sibuk. Masih kredit itu. Hah? Masih kredit. Apa? Masih kredit itu. Iya. Oh, tengok Pak Lurah itu, enak Pak Lurah itu. Pagi-pagi balik sore kerja jauh lurah pulau. Iya. Iya, kita akan kawan-kawan. Oh, tengok Pak Trisno itu, kepala HRD di PTP 6, ngurus sumber daya manusia. Wah ini Pak Sarden, tengok teruk jauh banyak, belum apa lagi, belum rumah jauh lagi. Cuma orang itu. Itu mencari kesalahan kekurangan orang lain. Riba, tak ganti untungnya, malah mengurangi. Tengok Pak Surahman, proyek banyak situ, proyek banyak sana, proyek banyak situ, tapi tak kayu-kayu dia. Maka itu kan kawan, itu kan mencari kekurangan kawan. Banyak proyeknya. Iya, kenapa? Bekerja banyak orang bilang tukang itu selalu berbuat dan membuatkan rumah orang supaya bagus, tapi rumah dia tidak bagus. Mencari aib orang juga. Akhirnya apa? Seorang tukang ini, ini kita kembali ngomong kita masalah isu, kita gosip dikit. Bertukang. Dia dipercaya Pak Surahman ini selalu membangunkan rumah. Dia dipercayai oleh seorang mandor. Mandor itu sangat percaya sama Pak Surahman ini untuk membangunkan rumah. Setiap rumah yang dibangun, apa kata konsumennya sama mandor itu bagus dan bekerja ini luar biasa ahlinya.
finishingnya mantap, hasilnya baik, sesuai dengan apa yang dikatakan konsumen. Setiap dia bangun, tapi ada kekesalan Pak Surahman sama mandornya. Kenapa? Mandor itu kurang perhatian sama dia. Itu satu. Yang musim lagi, katakan orang pun berkurang lagi pahala gitu. Setelah itu apa? Percuma saya kerja untuk membangun rumah itu besar-besar, bagus-bagus. Toh saya dapat juga ala kadarnya. Seakan-akan mandor itu tidak ada perhatian kepada si tukang Pak Surahman itu. Di suatu ketika apa kata Pak Mandor itu? Kata dia punya hak sebanyak. Tukang itu nak mundur diri, nak berhenti dari bekerja. Pak Mandor, saya sudah capek bekerja sudah bertahun-tahun, tapi sampai kini pun saya tak punya rumah. Untuk itu saya mundur diri, biarlah saya bekerja sendiri. Saya mundur diri dari pekerjaan yang Bapak selama ini dapatkan. Baik, kata Pak Mandor, sebentar. Sebelum mengundurkan diri ada satu harus rumah yang harus engkau kerjakan. Buatlah rumah itu sebagus-bagus mungkin, buatlah rumah itu sebesar-besar mungkin, berikanlah bahan-bahan bangunan itu semahal-mahal mungkin, buatlah sebagus mungkin sehingga saya yakin konsumen itu akan lebih percaya. Karena dia ini nak keluar daripada Bapak tadi kerja, si tukang ini biasa-biasa untuk aku kita buatkan rumah bagus-bagus, bangun-bangunan yang harganya mahal, yang besar, begitu pun tak berhenti juga bekerja. Biarlah nanti Pak Mandor yang kena kata si tukang tadi. Akhirnya bekerjalah Pak Surahman tadi, asal-asalan buat kayu-kayu yang masih seharga ada kayu mulia, belinya kayu biasa, dikasih suruh belikan ini dibuat yang biasa, disuruh besarkan rumah dibuatnya kecil, disuruhnya baguskan finishingnya tidak sobek-sobek. Setelah rumah itu selesai, melapor sama Mandor. Pak Mandor, pekerjaan perintah sudah kami jalankan, ini rumahnya. Setelah dibuat, setelah selesai di rumah itu, apa kata Pak Mandor? Wahai Pak Surahman, saya mengucapkan terima kasih banyak. Selama ini Pak Surahman sudah bekerja baik dengan saya bertahun-tahun. Sebagai bukti hadiah saya sama warga, saya kasihlah rumah yang selama ini yang telah kamu bangun itu. Saya kasih tahu, besarkan rumah itu, baguskan rumah itu, carikan bahan bangunan yang bagus supaya buatkan rumah itu. Rumah itu sudah engkau buat, saya serahkan sebagai hadiah bukti rasa sayang dan cinta saya sebagai mandor kepada Pak Surahman. Dibuat, baru menyesal Pak Surahman. Selama ini pikiran saya negatif sama mandor, selama ini saya disuruh buat rumah yang bagus, saya buatlah rumah asal-asalan. Rupanya rumah asal-asalan itu untuk saya dewi rupanya. Nah, kita sudah berpikir gosip, berpikir negatif itu. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sudah berpikir negatif kepada bos kita dewi. Padahal tak tahu apa yang diberikan itu adalah untuk kita sendiri. Maka beruntunglah orang yang memiliki kekurangannya, dia tidak sibuk untuk mencari kekurangan orang lain. Kalau Pak Dela tengok jam itu, tengok jam 9. Bertahun-tahun itu jam itu tidak berubah. Jangan tengok jam itu, tengok jamnya. Nah, kalau tengok jam itu, kalau takut Pak D itu terlambat dari sini ke pasar jauh. Kalau itu saya tutup sudah itu. Asal sudah makan kopi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.